Nama saya Lingling, saya sebagai program staf TB Army di POP-TB Indonesia. Program TB Army ini diawali dengan laporan Kemenkes RI di tahun 2022 tentang angka pasien yang memulai pengobatan TB-RO masih di angka 39%. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya pasien yang mau memulai pengobatan setelah terdiagnosa. Maka muncullah inovasi program TB Army yang didukung oleh PR Konsorsium Penabulu STPI bersama POP-TB Indonesia. Halo. Halo semua. Halo. Saya Nani, MK TB Army. Saya masuk TB Army dari bulan Juni 2023. Perkenalkan, saya Dani Tanjung, tracer TB Army dari OPT Pesat, wilayah kerja Deli Serdang. Perkenalkan, nama saya Bunli. Saya berasal dari Kapuk, Jakarta Barat, Cengkareng. Saya menyampaikan membawa pasien ke puskesmas, menyampaikan ke petugas bahwa ini pasien ILTFU dan mau mulai pengobatan. Kita koordinasi lagi ke MK yang di RSIS juga. Setelah kita serahkan kepada MK DRS, itu didampingi sama PS-nya, petugas rumah sakit sama dokter. Dan kita juga menjelaskan kepada bahwa ini pasien ingin mau memulai pengobatan. Itulah kendala yang kami alami sebagai tracer di lapangan itu data yang tidak sesuai. Karena tuh data tersebut berbeda dari lapangan. Di mana datanya saat di sistem itu pasien masih hidup, tapi saat kita di lapangan sudah kita lacak pasien sudah meninggal. Selain itu kendala kita untuk menuju akses ke alamat pasien, yang dimana terkadang kita sebagai Army melacak menggunakan Google Maps. Terkadang alamat pasien ini tidak sesuai, tidak terdeteksi juga, sehingga saya sebagai tracer masuk tuh ke hutan-hutan, ke pelosok-pelosok pedalaman desa gitu. Saya harus melewati jalan-jalan yang terjal, sedikit ada becek atau ada air yang tergenang gitu, dan banyak bebatuan yang saya lewati. Edukasi yang saya ajuin pertama kali ke si pasien itu, pasien itu banyak lah alasannya ya, yang katanya nggak mau berobat lah, terus kebanyakan dari alasan pasien itu karena satu kendala di kendaraan, kedua karena faktor ekonomi, terus ketiga juga alasan pasien itu bilang tidak ada yang mengantar dari keluarga pasien, juga tidak memberikan support kalau si pasien ini mau berobat dan mau sembuh gitu. Untuk mempermudah hasil traceran saya yang saya cari ini, ya saya koordinasi ke pihak RT setempat gitu. Cara saya mengedukasi si pasien agar mau berobat itu, awal-awal kan si pasien tidak mau tuh ya. Oh kenapa mas? Karena nggak mau. Ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, alasannya itu ya banyak lah alasan si pasien. Yang inilah, yang itulah. Jadi dengan satu-satunya cara saya mengedukasi itu, membujuk gimana caranya agar selalu memakai masker setiap hari di luar ataupun di luar lingkungan. Perkenalkan, nama saya Mas Dian Juzaida. Saya petugas di Poli TB MDR Rumah Sakit Persahabatan. Keberadaan TB Army itu sangat membantu sekali ya untuk peran kita sebagai petugas kesehatan ya. Kalau kami itu khusus fokus ke pasien gitu. Jadi kalau ada pasien yang lost to follow up segala macam itu, rasanya kami nggak mungkin kalau kita sampai mendatangi rumahnya segala macam gitu. Di situ peran TB Army itu sangat membantu untuk kami. Perkenalkan, nama saya Fernando Tamba. Saya mantan pasien TB-RO. Pandangan saya adanya TB Army sangat membantu untuk pasien yang tidak kembali ke pengobatan. Itu biasanya dikarenakan efek samping obat atau kendaraan transportasi yang sangat sulit dijangkau untuk ke rumah sakit. Dan adanya TB Army itu sangat membantu para pasien kembali ke pengobatan dan mengedukasi agar para pasien itu kembali ke pengobatan. Dan harapan saya untuk para
pasien tuh agar menjalani pengobatan sampai tuntas dan dapat mengurangi angka TBC di Indonesia. Karena permodelan program TB Army ini dinilai cukup baik dilihat dari pasien kembali memulai pengobatan setelah dilakukan pelacakan, maka program permodelan TB Army ini akan diteruskan oleh pasien supporter dari komunitas konsorsium Venabulous TB. Semoga dengan keberlanjutan program ini mampu membawa pasien initial loss to follow up kembali memulai pengobatan hingga sembuh. Komunitas sehat dan berdaya. Komunitas sehat dan berdaya. Komunitas sehat dan berdaya. Akhiri TBC di Indonesia.